Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Tentunya sangat bersuka cita kalau kita ada di tempat ini dan kita boleh dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Pada pagi hari ini dalam pertukaran mimbar Gereja Kristus dan GKI, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan menjadi domba dari Kristus Sang Raja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita mengetahui bahwa jabatan raja adalah jabatan yang penting dalam sebuah kerajaan. Ia memiliki kuasa yang besar. Ya, tentunya kita menyadari bahwa tidak sedikit raja yang lupa diri sehingga ia memerintah dengan korup. Tapi tentu juga ada raja yang begitu sayang dan menyayangi rakyatnya. Pada zaman modern ini Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita hanya mengenal ada sistem demokratis. Tetapi juga ada monarki dan demokratis, yaitu ada di seperti negara Inggris, Belgia, dan Belanda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu ini kita mau belajar bahwa Kristus adalah Raja dan Dia adalah Gembala. Dua tugas yang dimiliki oleh Kristus. Dia tentunya bukan Raja yang otoriter. Ia adalah Raja yang mengembalakan umatnya dengan kasih dan keadilan. Sebagai gembala ia mencari domba yang tersesat, membalut yang terluka, dan mengumpulkan kembali mereka yang hilang kepada kawanannya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Allah, dalam rangkaian liturgi ini, Kristus adalah Raja. Kita perlu merespon. Bagaimana respon kita terhadap Kristus yang Raja yang mengembalakan Bapak Ibu dan saya? Apakah kita sudah menjadi domba yang berkenan kepadanya? Atau kita seperti kambing yang kurang peduli dengan sesama dan hanya mengikuti keinginan diri sendiri? Biarlah dalam rangkaian ini kita merespon dengan baik. Dan kita mau belajar bersama-sama dari kitab-kitab yang kita baca. Bahkan mungkin kita sudah hafal. Oleh sebab itu, Yehezkiel menggambarkan kembali dan mengingatkan kita bahwa kita punya gembala yang baik itu. Gembala yang mencari, gembala yang mau menemukan, gembala yang mau mengumpulkan kawanan-kawanan domba. Kasih gembala kepada domba-dombanya, ia merawat. Ia membalut luka-luka, bahkan yang gemuk, yang kuat juga dijaga. Jadi, kalau kita punya gembala, Yehezkiel mengingatkan, Tuhan adalah gembala kita, Ia yang merawat, merangkul Bapak Ibu dan saya di dalam perjalanan kehidupan sebagai umat Tuhan. Bahkan Mazmur juga mengingatkan kita kembali. Pemazmur menekankan adanya kesejajaran antara raja dan gembala. Kita mengetahui dua titel ini dimiliki oleh Raja Daud. Dia sebagai gembala, dia juga sebagai raja. Raja punya kuasa, perkasa, kuat, ya mungkin juga bengis. Namun sosok Allah adalah Raja yang seperti digambarkan oleh pemazmur. Dia juga Raja yang melindungi, menjaga kawanan domba. Makanya kita sangat mengenal di dalam Mazmur 23, Ia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menuntun di jalan-jalan yang penuh dengan tantangan, juga membawa kepada air yang tenang. Pemazmur mengingatkan itu. Jikalau Tuhan gembalaku yang baik, maka aku tidak kekurangan.
Tidak kekurangan bukan berarti kita tidak susah. Tapi ketika kita menjadikan Tuhan gembala yang baik di dalam kehidupan kita, kita akan melihat bahwa Dialah gembala yang agung itu. Sehingga dalam tulisan Efesus juga Bapak Ibu sekalian, Paulus juga mengingatkan bahwa Dia tinggi dari pemerintahan dan penguasa, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah memberikan, Ia menjadi kepala bagi semua. Jadi seharusnya kita menaruh Kristus di dalam kehidupan pelayanan kita. Dia adalah kepala. Dialah yang membimbing pada waktu kita ada di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, di dalam kita berbisnis. Dia adalah kepala dan semua kuasa tunduk di bawah kaki Dia. Sehingga di dalam Injil Matius mengingatkan tentang penghakiman terakhir. Bahwa kehadiran gembala ini juga, Ia akan datang kembali. Ia akan memisahkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Bapak Ibu mungkin bisa mencari referensi-referensi kenapa memakai domba dan kambing. Kalau kita bisa melihat secara tradisi orang Yahudi, kenapa penulis Matius ini menggunakan kambing dan domba, dan Tuhan mengambil Ia menjadi gembala domba, bukan menjadi gembala kambing. Ternyata domba itu adalah binatang yang inferior, bodoh, yang tidak suka sendirian. Mereka suka berkerumun. Domba cenderung melangkah kemana sang gembala ikut. Domba seringkali di belakang gembala dan gembala di depan. Dalam kerumunan domba, karena mereka tinggal dalam kerumunan, resiko memang suka berkelahi. Maka tugas gembalalah yang mererai, mengobati mereka yang terluka, bahkan yang kuat juga diperhatikannya. Ilustrasi dengan kambing. Ternyata kambing itu tidak suka berkerumun. Mereka adalah binatang yang penasaran dan selalu ingin tahu. Gembala kambing harus berjalan di belakang kambing itu. Untuk mengikuti kambing kemana ia mau pergi, ia hanya mencari keinginannya sendiri. Sehingga sang kambing ini tidak peduli kalau dia hilang. Alkitab memakai gembala domba, Tuhan lebih suka pengikutnya seperti domba daripada kambing. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala domba, bukan gembala kambing. Karena Dia tahu bagaimana karakter daripada domba dan daripada kambing. Kambing turut apapun yang digembalakan oleh sang gembala. Dibawa ke air yang tenang, dia ikut. Tetapi yang lebih lucu adalah banyak gembala jemaat, guru-guru, dan juga orang tua saat ini menganggap jemaatnya sebagai kambing daripada domba. Persaingan di lapangan rumput membuat gembala mengikuti keinginan kambing, dan alih-alih menyiapkan atau menyediakan apa yang dibutuhkan, malah apa yang diinginkan. Kenapa domba-domba ditaruh di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri? Tentunya ini adalah lambang penghormatan, dan ini adalah tugas atau tanggung jawab Allah, di mana Dia menaruh domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Dan tentunya ada yang memiliki tugas dan tanggung jawab, di mana ketika aku telanjang, engkau peduli terhadapku. Ketika aku lapar, engkau memberi makan. Maka sebagai gembala agung nanti hadir,
dia akan meminta pertanggungjawaban ketika setiap orang-orang yang digembalakan, yang sudah diberkati, yang sudah ditolong, bahkan mungkin yang masih dalam perjalanan dalam kehidupan yang susah, bergumul, sakit, penyakit. Tuhan mau kita tetap melihat gembala yang agung itu. Bapak Ibu, anak-anakku, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi domba dalam kehidupan ini. Dari Kristus adalah Sang Raja. Apa yang perlu kita renungkan di dalam terang iman kita kepada Kristus? Yang pertama tentunya kita perlu merenungkan bersama-sama. Kita diingatkan kembali bahwa kita punya gembala, Kristus yang adalah gembala kita. Penjaga, pelindung, hakim yang akan datang kembali. Yang akan menghakimi Bapak, Ibu, dan saya. Sudahkah kita melakukan tugas-tugas kita? Tugas-tugas yang kita jalani dalam kehidupan ini. Karena ketika gembala yang agung itu datang, ia akan menuntut apa yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Tentunya bukan berarti ketika kita melakukan ini dan itu kita sedang mengharapkan keselamatan. Kita sudah mendapatkan keselamatan itu. Respon daripada kita sudah diselamatkan, kita memperhatikan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terluka. Karena kita tahu dia adalah gembala yang baik. Ia mencari yang terluka dan bergumul. Bukan berarti kenapa harus mencari yang satu, Pak. Ada yang ke-99 yang perlu dirawat, yang perlu terus dikembangkan. Bahkan kalau 99 itu punya anak dan lain sebagainya, kambing atau domba itu akan lebih banyak. Inilah hati Tuhan, memperhatikan mereka yang terhilang. Tugas Bapak, Ibu, dan saya, kita terus punya gembala itu yang ada di depan kita. Kita mengikuti gembala agung kita. Selain kita punya gembala-gembala pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi biarlah kita menjadi domba yang tunduk dan taat, baik kepada Tuhan maupun kepada pemimpin kita. Karena Dia yang akan memperhatikan kita di dalam kehidupan kita. Terlebih gembala yang agung itu, yang mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Lalu yang kedua tentunya sebagai domba, kita harus menjadi domba yang mendengar. Jika Kristus adalah gembala kita yang agung, kita menjadi domba, kita harus mendengar suara gembala. Walaupun memang mendengar itu taraf awal, Bapak Ibu sekalian. Taraf awal kita bisa mengikuti gembala kemana dia pergi. Kita tahu domba yang tahu suara gembalanya dia akan mengikuti sang gembala. Jadi kita harus mendengar. Setelah kita mendengar tentunya kita memahami dan melakukan. Tidak cukup memang mendengar, tapi melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita turut serta untuk mendengar melalui perkumpulan kita dalam ibadah di hari Minggu. Tantangan setiap gereja saat ini pasca COVID, bagaimana menghadirkan jemaat untuk beribadah secara onsite. Tugas kita, bahkan setelah itu bergumul juga untuk para pemuda-pemudi untuk beribadah bersama-sama. Kenapa kita beribadah hari Minggu? Tentunya kita menyadari Kristus yang bangkit. Orang Kristen harus menyadari ibadah Minggu adalah kita berkumpul bersama-sama, di mana membuktikan kebangkitan Kristus. Kita tidak beribadah di hari Sabtu. Banyak kadang-kadang kita bimbang sebagai orang Kristen. Kenapa orang Kristen hari Sabtu? Secara tradisi hari Minggu. Secara tradisi katanya hari Sabtu. Tetapi kita meyakini orang percaya, orang Kristen, Sabat kita ini adalah hari Sabtu, membuktikan Kristus yang bangkit.
Jadi di sanalah kita mendengar suara Tuhan. Baik itu baik maupun buruk, waktu kita mendengar suara Tuhan kita tunduk. Karena kita tahu kita memiliki gembala yang agung, yaitu Kristus. Lalu yang ketiga, respon kita Bapak Ibu sekalian dalam memahami bahwa kita punya raja dan gembala. Kita harus mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim. Setiap kita, Bapak Ibu dan saya dituntut untuk melakukan tugas panggilan yang Matius sampaikan. Apakah kita sudah melakukan tugas kita? Memperhatikan orang-orang yang kelaparan, memperhatikan orang yang telanjang, yang dalam penjara. Yang intinya bagaimana kita peduli dengan sesama kita. Itu tugas Bapak Ibu dan saya sehingga kita mengetahui bahwa Ia akan datang yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Dan kita mengetahui Dialah yang kita sembah, yang hadir menjadi manusia. Ada di tengah-tengah kita yang sebentar kita akan rayakan bersama, memasuki Minggu Advent, mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Banyak jemaat mengatakan, Pak, kalau Minggu Advent itu seringkali waktunya singkat, cepat gitu ya. Karena seringkali kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Minggu Advent 1, 2, 3, 4, lalu masuklah Minggu Natal, kita kehabisan tenaga. Tapi sesungguhnya harus kita mempersiapkan hati sungguh-sungguh untuk mempersiapkan Kristus yang sudah hadir dalam bentuk manusia, bayi yang kudus itu. Karena ada yang bertanya, kenapa Kristus menjadi manusia, Pak? Banyak sekali kita yang bimbang kenapa dia menjadi manusia. Bapak Ibu sekalian, tentunya Allah menjadi manusia itu, kita bukan mentuhankan manusia, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Kristus menjadi manusia. Tentunya karena itu adalah kemahakuasaannya Tuhan. Dia bisa jadi apa aja. Bisa jadi pohon, bisa jadi batu, bisa jadi buku. Tapi dia memilih menjadi manusia. Ia 100% memiliki natur Allah dan 100% memiliki natur manusia. Kadang-kadang kita sebagai manusia bingung, jadi 200% dong Pak. Enggak, dia tetap 100%. Dia Allah dan dia manusia. Itulah kemahakuasaannya Tuhan. Dan dia akan datang menjadi hakim yang adil. Ketika kita sudah melakukan tugas dan panggilan kita sebagai domba yang taat kepada gembala yang agung itu, kita menuruti semua hal yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Memperhatikan orang yang terhilang, orang yang kesusahan. Sehingga kita boleh membalut orang-orang yang terluka di dalam anugerah dan perkenanan Tuhan untuk hadir dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kita menyambut Kristus adalah Raja dan Gembala yang agung itu di dalam kehidupan ini. Sehingga kita semakin mengenal akan cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya, kita harus terus mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Mengenal Tuhan bahwa Dia adalah Gembala agung itu yang menuntun kehidupan kita. Sehingga seringkali kita bertanya-tanya, apakah saya sudah mengenal Tuhan dengan sungguh? Ada seorang anak yang bertanya kepada seorang bapaknya, Bapak, seberapa besar Tuhan itu? Lalu seorang bapak berkata kepada anaknya untuk memuaskan pikirannya. Kita tahu ya, anak-anak dalam masa bertanya-tanya, baik pertanyaan yang mudah atau pertanyaan yang sulit sekalipun yang dia bertanya itu akan dibawa seumur hidupnya. Lalu seorang ayah itu mau mengatakan berapa besarnya Tuhan. Tiba-tiba ada pesawat lewat di kepala anak dan ayahnya itu.
Lalu sang ayah bilang, nak, lihat pesawat itu. Berapa besar pesawat itu? Lalu sang anak berkata kepada papanya dan lihat pesawat itu. Pak, kecil sekali pesawat itu. Seujung kuku mungkin. Pasti bisa kalau ditabrak sama burung. Dan sebentar lagi dia akan hilang oleh awan. Nah, betul kan? Kata anaknya kepada ayahnya ini. Lalu berapa lama ayahnya itu diam? Bagaimana dia bisa menggambarkan bahwa Tuhan itu besar dan Tuhan itu begitu dekat dan mengasihi kita. Berapa waktu karena keluarga ini dekat dengan bandara, sang ayah membawa anaknya ke bandara. Dan dia berkata, nak, berapa besar pesawat itu? Lalu anaknya merespon, wah, besar sekali pesawat itu. Lebih dari rumah kita. Waduh, yang aku lihat di atas kecil ternyata wah besar sekali. Melalui cerita ini, melalui ilustrasi ini, kita menyadari bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, pasti banyak karya-karya Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita jauh, kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan saya, tidak peduli dengan pergumulan saya. Tapi kita harus menyadari kalau gembala yang baik dan agung itu mengetahui setiap kehidupan pergumulan kita, dia akan membawa kepada air yang tenang, ke rumput yang hijau, walaupun mungkin dalam lembah kekelaman. Dia tetap menjaga kita. Gadanya yang tetap menghibur Bapak Ibu dan saya. Saya tidak tahu secara detail pergumulan Bapak Ibu sekalian. Tapi biarlah ketika kita menaruh dia adalah sebagai raja dan gembala kita, yang memimpin, menolong, menopang kita sampai hari ini. Mungkin Bapak Ibu punya pergumulan dengan sakit penyakit yang mungkin merasa bahwa Tuhan, di mana Engkau? Atau kita punya pergumulan dengan ekonomi kita yang kita merasa bahwa sudah tidak ada kekuatan lagi. Atau kita merasa bahwa saya kuat dengan segala yang aku punya. Aku bisa hidup, tidak butuh orang lain, bahkan aku tidak butuh Tuhan. Biarlah Bapak Ibu yang terkasih, kita terus melihat dialah gembala yang agung itu yang ada di depan. Kita di belakang yang mengikut gembala kemanapun kita pergi. Kita menyadari dia siap mencari, menolong, membalut orang-orang yang terluka. Dan dia akan datang kembali, akan menjemput kita, memberikan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.